Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu bahasa isyarat Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia dan rahmatnya, kita bisa bersilaturahim di pagi menjelang siang yang indah ini di Masjid Al-Mustaqim. Dan terima kasih kepada Allah atas segala rahmat limpahan karunia yang tidak pernah putus. Tak lupa salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang disayangi Allah, yang dirahmati karunia yang berlimpah dan calon penghuni surga. Dan juga al-mukarram, bapak-bapak yang hadir, bapak-bapak pengurus masjid, para pejabat di lingkungan kota negara. Dan terima kasih kepada Ibu Ketua BKMT, Ibu Ketua BKMT sama Ibu Ketua Panitia yang sudah tadi sebelum kami ke sini sudah dikasih makanan nasi kuning yang Masya Allah nikmatnya. Wa bi'ayyi ala irobikum matukajiban. Nikmat sekali. Terima kasih Ibu. Terima kasih buat para panitia yang sudah bekerja luar biasa. Terima kasih ibu-ibu hadroh yang sudah menyambut saya. Terima kasih yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Dan alhamdulillah terima kasih juga kepada sahabat dakwah Al-Kira, yayasan yang sudah saya bersama 2 tahun ini untuk menyebar kebaikan dan mengingatkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah. Bersyukuri, sabari, Allahu Akbar. Kalau ada yang ngobrol, saya keraskan suara saya. Seperti saya menyanyi. Emang hafal lagu saya? Tes. Kau bukan Dirimu lagi, kau bukan yang dulu lagi. Sudah. Di masjid nyanyi. Nanti saya diprotes. Tadi yang nyanyi ibu-ibu bukan saya. Kita tuh lagu berikutnya. Semua Terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Allahumma barik. Bapak, dengar bukan saya yang menyanyi ya Pak. Saya hanya menyambungkan. Allahu Akbar. Ibu bahagia ketemu saya. Bahagia. Masya Allah. Masih sayang sama saya? Aku juga. Para bunda soleha. Amin. Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih berilmu. Saya fakir ilmu. Saya sama dengan para bunda, seorang ibu yang diberi amanah, diberi tanggung jawab oleh Allah untuk bisa bertanggung
jawab, menjadi seorang ibu yang mencintai tanpa henti, mendoakan tanpa putus, sejak anak belum jadi apa-apa sampai anak menjadi siapa-siapa, agar anak yang kita lahirkan atas karunia Allah, mereka menjadi anak-anak yang mampu menjaga adab, akhlak, perilaku, dan selamat di dunia dan akhirat, serta Allah muliakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya barangkali di sini hanya ingin membagikan pengalaman hidup saya, bahwa ternyata seorang ibu punya kesaktian yang luar biasa, yang para bunda menyadari. Salah satu kesaktiannya adalah doa para bunda menembus langit. Kadang-kadang bunda sendiri tidak menyadari, sehingga mampu mengeluarkan kata-kata yang tidak santun kepada anak-anak. Kadang-kadang kita lupa diberi kesombongan, bukan yang memberi Allah, diri kita sendiri menjadi sombong sebagai ibu karena merasa lelah, merasa melahirkan, merasa membesarkan, merasa mendidik, sehingga saat anak tidak dengan harapan kita, para bunda kecewa dan bisa memarahi tanpa ingat, lupa kalau kita hanya dititipi, dan itulah ladang sabar kita anak-anak, ladang pahala kita anak-anak, ladang patah hati kita ya anak-anak. Kenapa saya bilang kita harus saling mengingatkan? Anak tetangga saja yang dititipkan pada kita, kita jaga, kita beri makan, jangan sampai celaka. Ini yang menitipkan Allah yang beri nyawa kita, Allah yang sudah banyak memberi nikmat kita. Jangan sombong sama anak. Saya bilang saya beruntung. Saya beruntung menjadi ibu yang Allah titipkan 4 anak dan 2 diantaranya penyandang disabilitas tuli. Saya beruntung dibanding ibu-ibu. Kenapa? Meskipun ujian itu menyakitkan, menyedihkan, dan melukai saya sebagai ibu yang ingin punya anak sempurna, tapi Allah memberikan pemahaman pada saya untuk menghormati titipan Allah. Apapun keadaannya, saya dilatih untuk bisa menerima, mencintai dengan total tanpa syarat apapun keadaan anak saya. Saya merasa beruntung dikasih guru kehidupan oleh Allah melalui anak saya yang disabilitas tuli. Dulu dibilangnya gagu, dulu dibilangnya bisu, sekarang sudah indah bahasanya. Anak berkebutuhan khusus, anak istimewa, anak luar biasa. Dulu tidak ada yang bisa membesarkan hati kita kecuali diri kita sendiri, malu tahun yang lalu. Apalagi saya penyanyi yang ibu-ibu tahu lagu-lagu saya, Allah Akbar. Anak pertama saya tidak bisa mendengar suara saya. Tidak cukup sampai situ, Allah beri anak ketiga, tuli lagi. Di saat yang bersamaan penghargaan datang bertubi-tubi. Lagu Kau Bukan Dirimu laku 2 juta om. Ini baru rasa laku 3 juta om. Tahun berikutnya dapat penghargaan. Tapi saya hanya mampu mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa perasaan saya? Kenapa? Allah memberikan ujian luka dan ujian nikmat berbarengan, sehingga saya sudah tidak sempat ujub, tidak sempat riak, tidak sempat sombong dengan penghargaan-penghargaan yang tidak pernah putus. Selama 3 tahun, 4 tahun berturut-turut dapat penghargaan terus. Dari BASF Award, AMI Award, Amaruri, AMI Award. Lagi laris lagu terbaik saya dalam kerinduan, lagu bekas Mercy saya nyanyikan, malah saya yang dapat penghargaan. Itu cara Allah memberi kegembiraan buat saya. Baru kegembiraan, belum dikasih upah. Apa yang saya lakukan? Allah, anak pertama engkau bikin tuli, anak kedua dikasih dengar. Bersyukur saya mungkin beda sama ibu. Saya menangis berhari-hari begitu anak saya umur 10 bulan bisa ngomong. Menangis bahagia, terharu.
Karena selama 9 tahun usia Giska, anak saya pertama, dari 4 tahun sampai usia 9 tahun, 5 tahun saya mengajari dia huruf di kata-kata A, B, C, D sampai Z. Karena anak tuli hanya lihat gerak bibir. Jadi K, A, H itu sama dalam pemahamannya. 5 tahun mengajari anak difabel untuk bisa bicara. Itu pun salah paham terus. Begitu mampu mengucapkan kata, dia hanya melihat gerak bibir, sabun, sampo, sapu, sama di matanya. Salah paham. Saya minta sabun dibawain sapu, minta sampo dibawain sabun, karena mulut kita sama. Dari situ saya mulai, oh ini harus ada penyempurnaan. Harus bahasa verbal dan bahasa isyarat. Saya masuk kelas, ibu SLB masuk ke kelas, ikut belajar bagaimana anak bisa mengatakan huruf verbal. Setelah anak saya usia 9 tahun mampu mengatakan huruf K, paling susah itu K, karena nggak kelihatan. Kalau L, M masih bisa, K adanya di leher. Tahun kelima dia baru bisa. Satu harian tuh melatih huruf K, K, K. Begitu sore sudah bisa, saya nangis karena capek. Giska nangis karena sebel lihat saya. Capek lah ya ibu. Dia bilang saya mau minum itu, tunggu. Kak dulu keluarkan, kalau udah bisa saya kasih. Sore baru bisa. Apa minuman yang dia mau dikaleng, saya kasih. Dia terima, dia lempar ke saya 12 cm robek. Hadiah huruf K. Itu saya tidak akan pernah lupa, usianya 9 tahun. Makanya saya bilang, saya lebih beruntung dari ibu-ibu, karena saya dikasih anak disabilitas yang Allah mengirimkan untuk banyak mengajarkan kepada saya. Artinya rendah hati sebagai seorang ibu. Belajar, sabar, menerima omongan orang. Dilatih untuk diomongin orang, gak apa-apa, wong saya bukan siapa-siapa. Saat itu karir saya sedang mulai melejit karena losmen, karena dokter Sartika. Saya nggak bisa menikmati popularitas itu. Allah berikan penundaan nikmat untuk menghargai kerja saya sendiri. Kecuali saya cuma bisa Allah bersyukur, walaupun dengan air mata, karena sedang berjuang melatih Giska bicara plus mengobati hipotiroidnya. Giska memiliki penyakit hipotiroid, stunting kalau sekarang. Kalau dulu kalau tidak minum pil L-tiroxin, dia divonis selain tuli akan jadi kuntet pendek. Jadi penghargaan, pujian itu buat saya hampa, kecuali alhamdulillahirabbil alamin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu cara Allah menolong saya. Di situ saya belajar ternyata ujian itu pertolongan Allah. Ujian itu rasa cinta Allah sama kita. Kita kadang menganggap ujian salah. Saya boleh bersaksi, ada seorang ustadz bilang ujian azab. Saya bersaksi bukan azab, saya sudah merasakan ujian cinta Allah yang berbeda dengan manusia. Kadang Allah menguji dengan kesakitan, padahal itu penyelamatan buat hidup kita. Allah memberikan ujian sebagai penataan ulang untuk kita mampu berpikir, mampu menjadi bijak, mampu rendah hati menghadapi dunia. Begitu dikasih anak ketiga tuli lagi, saya nangis. Saya bilang, Allah, kenapa satu saja nggak cukup? Saya sudah berbaik sangka padamu ya Allah. Dan Allah sudah memberi upah. Di usia 12 tahun anak saya pertama sudah pameran tunggal di Taman Ismail Marzuki, sebuah tempat bergengsi untuk orang-orang yang berprestasi seniman lukis. Berpameran tunggal di usia 12 tahun sudah menghasilkan uang berjuta-juta saat itu, tahun 94. Tahun 95 Allah kasih lagi vonis anak saya yang ketiga Surya tuli. Beda setahun dari kebahagiaan dan kebanggaan saya. Saya bilang, Allah,
Alangkah percayanya Engkau sama aku ya Allah. Aku ini penyanyi ya Allah, penyanyi yang menghibur orang. Engkau membuat anakku sendiri tidak bisa mendengar suara ibunya. Padahal saya berharap, saya bangga. Saya berharap, saya bahagia punya ibu yang suaranya disenangi masyarakat. Dan Bunda, itu cara Allah menyelamatkan saya. Cara Allah membuat saya sadar semua hanya pinjaman, semua hanya titipan. Saya diajarkan rendah hati. Mungkin Allah tahu saya aslinya orang yang sombong. Allah mengajarkan saya kerendah hatian, mengajarkan saya mampu memaklumi orang. Dan Allah mengajarkan saya untuk menghargai, merajakan, meratukan anak-anak saya di rumah. Saya diberi pemahaman, anak-anak ini Allah titipkan karena banyak orang yang menangis tiap malam belum diberi keturunan. Saya dikasih anugerah. Saya tidak pernah melukai anak saya, tidak pernah membuat anak saya menangis karena lisan saya. Karena apa? Dia sudah tidak sempurna. Saya ingin dia percaya diri karena dia sudah berbeda dari teman-temannya. Saya tidak mau menambah lukanya. Dia sudah merasa berbeda, kenapa saya tidak bisa menyanyi, Ibu? Itu yang membuat saya menangis. Saya bilang, Giska lebih hebat dari Ibu karena bisa melukis. Ibu bikin cangkir aja beko. Saya membahagiakan dia, memang saya nggak bisa melukis. Tidak pernah saya bentak Ibu. Lalu bagaimana mendidik? Ibu mendidik anak bisa dengan cinta. Sudah tertulis, ibu yang menghebatkan adalah ibu yang mampu menghormati keberadaan anak. Buktinya, saya punya anak 4. Tidak pernah saya cela, tidak pernah saya banding-bandingkan dengan anak orang, dengan adiknya. Tidak pernah saya permalukan di depan siapapun. Besar menjadi anak yang juga. Anak yang punya adab anak. Bagaimana caranya? Mereka melihat cara kita mendidik mereka. Andaikan kita menghormati mereka, itu akan tertanam di core memorinya untuk dia lanjutkan kepada keturunannya nanti. Itu sudah dibuktikan oleh anak saya. Dia bilang, ibu kalau memarahi anak diambil berdua pakai mata. Saya nggak boleh begitu. Tadi perilakunya diperbaiki harus begini. Bayangkan itu anak yang mendengar. Bagaimana saya komunikasi dengan anak yang tuli? Lebih susah lagi. Saya harus ambil pensil karena emosi saya. Saya emosi jiwa juga ibu. Saya istighfar, Allah ini titipan ya Allah. Itu ingat, Allah ini titipan. Aku nggak mau berkainya ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Saya ambil pensil, saya tulis, Giska, tadi nggak boleh begitu di depan orang. Itu kurang bagus perilakunya. Apa yang dia bilang? Maaf ibu, oke, tidak lagi. Kenapa dia bilang itu? Tidak permalukan di depan orang. Tidak sombong sebagai ibu mengaku mendisiplinkan lalu merasa punya hak. Jangan pernah berpikir kita pasrah terhadap anak. Mereka justru jadi ladang sabar kita, jadi ladang pahala kita. Kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Mereka mau mendebat, mereka tidak nurut, minta sama yang punya. Idealnya tajak bicara baik-baik. Minta maaf kalau sudah melukai anak. Membuat anak tersinggung, minta maaf sesungguhnya. Ibu, kenapa saya ada di sini? Ini tugas dari orang tuanya. Dikasih 2 disabilitas. Saya ada hari ini saat ini di sini untuk membagikan pengalaman saya. Betapa cara Allah mencintai bisa dengan melukai, padahal itu untuk memperbaiki kita. Bisa dibayangkan anak yang tuli susah dinasehati, apalagi karena kita susah berkomunikasi. Tapi anak yang sempurna hati-hati, kadang mentulikan diri karena tidak mau disehati. Ujian ibu-ibu juga, ujian susah juga kan. Udah marah-marah, dinasihati, anaknya malah nggak mau dengar, mentulikan diri dia. Lalu bagaimana? Ajak bicara, nangis.
nangis sama Allah. Saya diberi anak tuli, saya nangis. Allah, sempurnakan dengan cara-Mu ya Allah. Jadikan dua anak tuliku ini menjadi anak yang bermanfaat bagi sama. Anak yang sempurna, saya nangis juga sama Allah. Jangan Kau cabut kesempurnaannya dari adab, akhlak dan perilaku. Karena banyak anak sempurna yang mampu menghancurkan nama baik orang tuanya. Banyak anak sempurna yang mampu menghancurkan masa depannya sendiri. Banyak anak sempurna yang katanya pintar. Orang tuanya mendoakan terus sampai dia besar, sampai dia sukses. Tapi begitu sukses, orang tuanya lupa untuk minta keselamatan dunia bagi anaknya. Yang ada silau juga dengan kesuksesannya, minta bagian kenikmatan. Akhirnya anaknya terperosok masuk penjara. Si ibu tinggal menangis, menyesal, lupa mendoakan bahwa anaknya harus jadi anak yang tetap dikawal adab, akhlak, perilaku dan moralnya. Terus nangis sama Allah, jangan lupa. Karena tidak semua ibu sanggup menjadi ibu yang siap saat anak menjadi apa-apa. Banyak orang tua yang tidak siap saat anak menjadi siapa-siapa. Karena silaunya dunia, silaunya mata melihat kesuksesan dan kekayaan anak-anak. Kita berat hidup di dunia ini, banyak tantangannya. Tapi di atas ada tantangan, di situ ada pertarungan, di situ ada pemahaman dan sampai pada permakluman. Jadi buat para bunda, saya ibu yang tidak sempurna, saya banyak kurang, banyak salah, banyak dosa, banyak apa. Kita pun sebagai dosa, Allah akan menjaga kita agar kita bertobat dan memperbaiki kesalahan kita. Daripada kita merasa orang yang bersih, paling benar, senang mensalahkan orang lain, merasa diri sudah paling suci berperilaku, tapi mampu melisankan kepada orang lain dengan atas nama kritik, atas nama memperbaiki, atas nama mengingatkan. Mengkritik, memperbaiki, mengingatkan cukup dua mata atau secara pribadi. Tidak di grup, tidak di umum, tidak medsos. Itu bukan mengkritik, tapi ingin menjatuhkan karakter orang. Ada hati yang hasad dan iri yang tersembunyi di balik alam bawah sadar kita. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu cerminan diri kita. Kita menghakimi kita sama dengan menghakimi diri kita sendiri. Tidak mudah untuk mengatakan belajar sabar bunda. Saya sampai saat ini masih belajar. Belajar sabar, belajar maklum, belajar ikhlas, belajar menerima. Tapi saya tahu Allah selalu memberikan hadiah pada umat yang dicintainya. Kita semua tidak terkecuali. Karena Allah Maha Adil. Namun kadang Allah memberikan hadiah, pitanya sobek, kardusnya kena air hujan robek-robek, padahal di dalamnya adalah benda berharga yang tak ternilai. Kita kadang terkecoh sama bungkus. Bungkusnya apa? Casingnya apa? Tubuh manusia. Orang sempurna yang tidak kekurangan apa-apa, berpendidikan tinggi, bahkan punya gelar bergelar-gelar, lupa kadang sama adab akhlaknya kepada sesama, lupa menjaga lisan dan jarinya untuk menghargai ciptaan Allah. Lebih baik punya makan adab akhlak baru ilmu. Tak apa ilmunya sedang-sedang saja, tapi mampu menjaga adab akhlak. Itu yang saya katakan kepada anak-anak. Kalau anak saya tidak jadi juara kelas, saya bilang gak apa-apa sayang untuk anak saya yang dengar. Anak saya suka musik, pintar nyanyi, ngegitar, tapi gak mau jadi artis. Namanya Rama. Anak saya yang kedua, waktu zaman dia mulai di remaja, dia bilang, ibu saya suka musik, main musik, yang penting PR kerjakan. Ibu support. Jangan banyak larangan sama anak, jangan, gak usah, kasih solusi. Ibu, saya mau liburan, oke. Yang penting naik kelas. Saya nggak nuntut harus juara satu, enggak bunda. Yang penting gak ada merah dan naik kelas. Sesederhana itu yang saya terapkan. Kenapa? Anak jangan dikasih beban. Di sekolah udah banyak aturan. Gak boleh ini,
nggak boleh itu. Di jalan suruh pakai helm, harus bawa SIM, udah banyak aturan. Di rumah berikan kelonggaran, bebas dan terbatas. Itu yang saya lakukan. Apa yang hasil yang saya dapatkan? Allahu Akbar. Rama lulus S1 dari Universitas Indonesia dengan nilai baik, lulus S2 dari Universitas Indonesia dengan gelar Master Kenotariatan dengan nilai yang baik. Dia berikan yang terbaik. Saya bilang saya terima kasih. Allahu Akbar, saya terima kasih. Sayang ibu bangga, padahal ibu nggak pernah ngelarang. Kenapa saya bilang gini? Ini omongan anak saya. Karena ibu tidak menekan saya, tidak membebani saya harus gini, harus gini. Saya jadi ingin membahagiakan ibu. Itu bunda. Dengarkan mau hatinya anak. Ibu waktu mau masuk sekolah bukan langsung jadi orang, enggak. Bukan langsung lulus, enggak. Bu, menurut psikolog, saya cocoknya masuk jurusan teknik sipil. Karena anak lulus SMA kebanyakan juga bingung. Siapa yang punya anaknya bingung mau kuliah? Apa ya jurusannya ya? Apa ya? Itu loh bu. Akhirnya ke psikolog. Kata psikolog nih, bayar bu? Iya nggak apa-apa. Apa? Teknik sipil. Anak saya memang di IPA. Oke, masuk. Padahal saya baru bangkrut bu. Baru dapat ujian, pasangan hidup saya Allah garing, Allah pindahin ke jodoh yang lain. Maaf ya, saya tidak sekolah, bukan mahasiswa, bukan sarjana. Jadi kalau cerita lompat-lompat, oh ini iya. Itu anak saya ramah, bu. Teknik sipil ini saya mau kuliah di salah satu swasta yang mahal. Saya bilang bisa, Bismillah Allah akan mampukan. Harus sok kaya di depan anak kalau buat sekolah. Kalau buat sekolah, supaya anaknya tidak kecil hati, baru mikir dari mana ya. Bismillah Allah kasih rezeki Allah. Itu buat sekolah ya, jangan buat beli motor. Kalau anak beli motor, udah usia belum, udah cukup, ya doakan aja. Doakan ibu. Itu jawabannya, jangan janji pasti lebih dari debt collector. Anak dijanjiin, betul nggak bunda? Kapan mau? Kapan bukan gitu? Ya. Jadi begitu dia bilang, ibu saya kuliah. Oke, Bismillah. Kalau ibu mau, insya Allah ibu dimampukan besok. Gagal ibu. Padahal itu mikir, aduh gimana ya menyanyi ya, kasih dulu deh. Ngijon. Tidak lama diterima bunda. Semester 1, semester 2. Lapor ke saya, bu maaf banget bu, karena saya nggak cocok saya. Oh loh, tahu saya udah jual apa, udah kasih kemana, gitu kan buat kuliahnya. Tapi saya tidak mau menjawabkan anak saya. Oh iya, terus gimana? Jurusan. Boleh nggak aku pindah kuliah? Boleh. Yang penting rajin. Ibu percaya padamu. Itu tuh bahasa saya. Percayakan anak kamu. Selesai gitu kan. Itu belajar menghormati titipan Allah. Nanti Allah akan melihat, oh ibu ini kalau soal ilmu buat anak apa juga dilakoni. Bukan untuk anak, tapi minta Allah yang melihat usaha kita. Apa yang terjadi? Bu, aku belajar nih bu. Doakan ya bu. Nah, dukun mulai bertindak. Seorang ibu ada dukun terbaik buat anak-anaknya. Dan kini itu. Oleh saya, maaf ya, ibu doakan saya yang mau tes ke uni. Bismillah. Bu, ini banyak orang Jawa ya. Maaf ya, aku tirakat puasa. Bismillah ya Allah katanya kalau orang puasa diijabah. Alhamdulillah diterima bu. Ibu saya diterima. Masya Allah. 3 tahun setengah fakultas hukum termasuk cepat bu. Bu aku mau cepetin, biasanya teman-teman 5 tahun. 4 tahun, 5 tahun. Kenapa? Karena aku utang waktu. Karena kan sempat di minus 2 semester. Jadi nggak usah dituntut anak itu bunda, mereka lebih pandai dari kita. Kita yang suka sombong merasa lebih lama, dipikir kita pintar. Enggak.
kita lebih tua, lebih lama, kita lebih hebat dari anak kita. Enggak juga. Mereka sudah memegang bagel. Ada Allah dan bagel di genggaman mereka. Kita Allah doang. Suruh google-googlean, tapi ada mati. Betul nggak Bunda? Iya. Di hotel aja, mau pesan lu apa? Suruh pakai barcode, gak ngerti. Udah makan di luar aja. Kita termasuk orang jadul, sudah berusaha. Kalau buat kacang kuning ngerti. Ketahuan orang aja. Makanya kata Ustaz Hilman, ya Allah semoga suamiku makin sering transfer. Alhamdulillah itu Bunda, sekelumit kisah saya bicara tentang Surya, anak ketiga saya yang membuat saya menangis. Saya minta pada tadi ngomongin soal Rama udah kelar kan, S1 S2 kan? Dah. Dan sekarang Rama sudah bekerja di PT Vale Indonesia. Bekerja sama perusahaan itu perusahaan multinasional yang sudah menjual sahamnya di lantai bursa. Bekerja sama dengan Brazil, dan anakku Rama bekerja sebagai legal compliance. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ibunya nggak bisa bahasa Inggris, anakku caci susu kalau mau sama bosnya. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Jadi ibu yang menghebatkan adalah ibu yang mampu mengantarkan anaknya ke gerbang kemandirian dengan akhlak adab yang baik. Bukan hanya kesuksesan dunia, tapi mereka mampu menjaga adab, akhlak, dan keimanannya. Itulah yang dibilang ibu yang menghebatkan anak-anak. Hebat bukan fisik, hebat bukan sekedar kekayaan dunia, bukan. Menghebatkan anak adalah anak yang menjadi soleh atau soleha, punya adab, akhlak, dan perilaku yang menenangkan hati. Walaupun dia punya istri, mampu meragukan istrinya. Ibu yang mampu mengantarkan ke gerbang kemandirian untuk menghebatkan anak. Alhamdulillah. Untuk Anas, terakhir ini saya cerita soal Surya. Kan tulis lagi ya, saya pagi siang-siang itu kakak saya itu tahun 95, setahun setelah Iskapa Merah. Kakak saya datang, aduh ya Allah Dewi, dosa apa Dewi sampai dikasih 2 anak ini gitu. Kakak saya sedih itu, perempuan. Saya kebayang emosi saya, Bunda. Udahlah lagi sedih, anak saya ketiga dikasih vonis tuli lagi. Kakak saya mengasihani, bilang lagi dosa saya apa? Banyak, saya bilang gitu. Saya berdosa banyak. Orang sholat aja suka bolong-bolong, suka telat gitu. Saya cerita juga sama kakak saya. Itu tahun 95. Udah dia buat lagi. Dosa apa? Sampai sekarang masih terngiang. Saya bilang, Teteh lihat, Allah akan, saya sumpah, Allah akan menjadikan anak ini membawa derajat saya naik. Saya berjanji bersumpah anak ini akan mengangkat derajat martabat saya. Itu dari mulut, dari hati, dari pikiran saya selaraskan. Saya satukan tanpa ragu. Dicampur emosi juga sih. Jadi kadang kesedihan itu bahan bakar buat semangat. Jadi saya bilang, lihat ini, Allah, saya bersumpah hari ini akan membuat saya naik derajat. Karena manusia kadang buta sama apa yang dilihat, percaya sama yang dilihat. Oh, anak saya sekarang cacat, anak saya tidak sempurna, percaya, tapi lupa Allah, kun fayakunnya Allah mengalahkan logika dunia. Saya sudah membuktikan Allah tidak bisa dijangkau dengan akal kita, batas keagungan dan kemahabesarannya kasih sayang. Allah bisa jangkau dengan nurani, mau keimanan dan bersangka baik. Dan 28 tahun kemudian upahnya datang. Di tahun ke-26, tahun 2021,
Surya lulus S1 di Rochester Institute of Technology, New York, Amerika. Allah Akbar. Subhanallah. Dibeasiswain full beasiswa dari pemerintah Jepang, bukan uang ibunya. Kalau ibunya rumah baru beli lagi setelah sekian belas tahun, bisa nggak rumah lagi. Karena Surya waktu mau berangkat, ibu, saya diterima. Oh iya, alhamdulillah. 2,1 miliar. Tapi saya nggak memperlihatkan kekagetan. Oh ya, saya tenang. Dan ini baru lunas nih, dijual cukup lah. Ayahnya Ibu, jangan pernah bilang suami direbut ya, saya nggak setuju. Berarti ibu belum cukup imannya. Katanya tidak ada satu debu pun bergerak tanpa izin Allah. Katanya tidak ada satu debu pun jatuh tanpa izin Allah. Yang bergerak manusia gede, pindah ke rumah. Itu siapa yang gerak? Iya. Itu hijrah ke lain hati. Sekarang bisa jadi komedi. Saat peristiwa terjadi itu tragedi banget. Itu kehidupan. Makanya dibilang dunia cuma tempat numpang minum. Dunia cuma sementara. Dunia hanya ilusi, dunia halusinasi. Itu sudah saya buktikan. Surya pada saat saya bilang apa nak, kan habis berpisah, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya saya, minus perusahaan, hancur seperti Allah, balikan itu. Saya marah enggak, saya nyubit orang yang saya percaya jadi wasilah, saya marah enggak, saya bilang sama Allah, ambil semua itu kehendakmu, tapi jangan iman saya. Ini ada 4 anak yang butuh cahaya, energi, kasih dari saya. Titipkan suara ini, jangan sampai dicabut lagi, karena ini bisa menghidupi anak saya. Allahu Akbar. Jomblo 4. Halo. Hai. Ada jomblo di sini? Ada jomblo? Saya itu lihat ibu ada yang nangis. Nangis lagi, menangis sambil tertawa, diam-diam jatuh cinta. Hidup itu habis menangis kita akan tertawa, habis tertawa kata tadi Ustaz Hilman akan menangis, akan cemberut. Itulah hidup, itu tidak pernah ada yang abadi. Andaikan bersedih jangan khawatir, karena ada kegembiraan menanti. Kalau sedang bergembira, tetap waspada, karena semua adalah siklus kehidupan. Tidak ada yang sebetul-betulnya sejatinya abadi di dunia ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cinta dan kasih-Nya. Kembali ke laptop. Jadi begitu Surya bilang harus 2,1 miliar, saya bilang nggak apa-apa nak, jual lagi rumah ini, masih bisa ada lebih. Karena cicilannya 5 tahun dan lunas. Habis itu dia senyum. Betul Bu? Iya. Kan kita udah sempat, habis saya jadi jomblo, itu saya kontrak rumah 10 tahun. 10 tahun kontrak. Jadi hidup ini benar-benar kontrakan. Kalau punya rumah, sertifikatnya aman, jangan sombong. Kalau Allah berkehendak, saat sertifikatnya Allah tenggelamkan dalam 1 malam. Kun fayakun, seperti yang terjadi ke saudara-saudara kita. Itu kemahabesaran Allah yang mampu membolak-balikan dalam sekejap. Saya bilang ke anak-anak, kalau ngontrak juga kan pinjam kita bayar kayak yang punya rumah. Kalau ke Allah bayarnya pakai sedekah, pakai zakat, pakai ibadah, pakai syukur. Sama, ada bayarannya juga. Jadi tidak perlu berkecil hati bagi yang belum punya rumah.
Jangan sombong bagi yang sudah punya rumah, aku nggak punya utang nih bang, saya nggak punya utang. Utang bu ada. Coba, apa coba? Air, emang air baik di depan? Nggak ada. Listrik ada token, bayar di depan bu. Tapi orang-orang yang punya, yang lebih kaya biasanya airnya bayar belakangan. IPL ya kan, bayarnya belakangan bulan depan, udah dipakai utang sama utang air. Jadi tidak ada yang patut kita sombongkan di dunia ini. Begitu saya bilang oke sayang, kita kontrak rumah, sudah naik lagi ke atas. Itu saya baru bilang itu malam lebaran. Sebelumnya saya puasa 41 hari. Salah hitung, kirain masih ada jeda 2 hari ke Ramadan. Ternyata besoknya langsung Ramadan. Allahu Akbar. 70 hari saya puasa, malam takbirnya Allah berikan hadiah terindah. Surya diberi beasiswa full dari Jepang. Itu 2018 ya. Sudah cantik. 65 tahun Allah masya Allah. Udah dikasih bonus Allah 2 tahun Bun. 63 batas sesuai Rasulullah usianya saya sudah dikasih 65 tahun. Karena disuruh ketemu ibu-ibu hari ini juga. Amin. Jadi Allah Akbar udah, dan tahun 2023 Surya mengabari karena dia dapat beasiswa dari pemerintah Jepang untuk melanjutkan studinya karena S1-nya lulus dengan magna cum laude predikatnya. Allah Akbar. 2023 Surya lulus dengan summa cum laude. Dan saya di situ menerima janji Allah bahwa Allah sesuai sangkaan hambanya. Allah Akbar. Dan Surya sekarang sudah menjadi dosen tetap di Rochester Institute of Technology, New York, Amerika. Allah Akbar. Di sana mahasiswanya ada 14.000, besar sekali kampusnya. Dan ada kampus khusus tuli, 10% kuotanya. Ada 1.200 mahasiswa dan Surya mengajar di kampus tuli. Ya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billah. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada para bunda. Andai ada lagu ucap yang kurang berkenan, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya mohon maaf, Bapak, mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya belum jadi ustazah, saya hanya di Rio yang terima kasih. Masya Allah.